Halo para pejuang, memasuki hari ke-6 belajar materi SNBT. Masih melanjutkan materi di hari kelima kemarin tentang aritmatika sosial. Pada hari ini kita akan lebih berfokus membahas tentang diskon. Siapa sih yang gak seneng diskon? Mister juga kalau pergi ke mall atau pusat perbelanjaan, pasti nyarinya barang diskon. Yuk kita belajar saja langsung. Dalam diskon, menurut Mister ada 3 rumus yang utama yang harus kita ketahui. Rumus yang pertama adalah bagaimana kita mencari harga diskonnya. Harga diskon atau yang Mister lambangkan dengan D, diskon, itu adalah harga jual produk tersebut dikali persentase diskon. Jadi harga jualnya berapa dikali berapa persen diskonnya. Yang kedua adalah kita harus bisa juga mencari harga bayar. Harga bayar pada diskon itu tinggal kita mengurangi harga jual dengan diskon yang tadi kita peroleh. Jadi setelah dapat diskon di yang pertama, kita kurangi antara harga jual terhadap diskonnya. Itulah harga yang harus kita bayar. Dan yang ketiga adalah mencari persentase diskon. Persentase diskon diperoleh dari diskon per harga jual kali 100%. Jadi sebenarnya kalau dilihat rumusnya mirip-mirip sama untung rugi gitu ya. Mencari persen untung, persen rugi, dan persen diskon mirip-mirip gitu ya. Hanya tinggal diganti kalau mencari persen untung ya untung per harga mula-mula kali 100%. Kalau mencari rugi per harga mula-mula kali 100%. Kalau mencari persentase diskon ya diskon per harga jual barang kali 100%. Nah, karena teorinya cukup singkat, mari kita perbanyak saja dengan latihan soal agar kalian punya banyak tipe-tipe soal yang mungkin keluar nanti. Yuk, kita pelajari soal pertama. Ibu membeli sebuah baju yang harga labelnya adalah 99.000 dengan diskon 50 tambah 30%. Berapakah harga yang harus dibayar? Yang pertama, kalau kalian melihat diskon 50% tambah 30% itu tidak sama dengan 80% ya. Jadi jangan dihitung langsung 50 plus 30 jadi diskonnya 80%. Hati-hati, itu dua hal yang berbeda. Untuk mengetahui berapa hasil dari diskon 50 plus 30%, maka kita harus mencari diskonnya sebanyak 2 kali. Jadi diskon yang pertama adalah diskon sebesar 50% dulu yang kita cari. Dimana kita cari dulu nih, diskon adalah tadi apa? Harga mula-mula dikali persentase diskonnya. Harga mula-mulanya barangnya 99.000 dikali persentase diskonnya 50%, 50 per 100. Sehingga coret-coret sisanya 2, 99 dibagi 2 adalah 49.500. Artinya, setelah diskon 50%, ibu harus membayar baju tersebut sebesar harga jual kurangi diskonnya. Artinya 99.000 dikurangi diskonnya 49.500. Maka ibu harus membayar 49.500 rupiah. Nah, namun di sini ibu mendapatkan diskon lagi sebesar 30%. Kita hitung lagi, artinya diskon yang kedua adalah diskon sebanyak 30% dari harga yang ini nih, yang udah kita cari nih, yang 49.500 ini. Gitu ya. Artinya kita cari dulu diskon itu adalah harga mula-mula dikali persentase diskon. Artinya 49.500. Ingat ya, pakainya yang udah didiskon 50% ya. Jangan pakai yang 99.000 lagi. Dikali 30 per 100. Maka ibu memperoleh diskon sebesar jika dihitung 14.850 rupiah. Kemudian artinya ibu harus membayar baju tersebut seharga harga yang tadi sudah didiskon 50% kurangi diskon 30%-nya. Artinya 49.500 dikurangi 14.850. Hasilnya sebesar 34.650. Jadi ibu harus membayar bajunya sebesar 34.650 atau yang D.
Jadi kalian ingat dulu ya, kalau ada diskon 50 plus 30, jangan kalian jumlahkan jadi diskon 80% ya. Kalau 80% mah dia bakal nulis langsung diskon 80%. Artinya kita harus menghitung sebanyak 2 kali. Di diskon dulu 50%, lalu diskon yang keduanya 30%. Seperti itu ya, jadi harus berhati-hati. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pedagang membeli raket badminton dengan harga 100.000. Raket tersebut akan dijual dengan promosi diskon 50%. Dan pedagang menginginkan untung sebesar 20%. Maka harga jual untuk raket tersebut adalah, nah ini rada tricky ya. Artinya dia kan membeli raket badmintonnya 100.000. Akan dijual dengan promosinya 50%, tapi pedagangnya ingin untung 20%. Pasti dia ingin untung 20% itu dari harga mula-mula dong, dari 100.000 dong. Nggak mungkin dia ingin untung 20% dari harga diskonnya. Pasti dari 100.000 awal dia ingin untung sebesar 20%. Gitu ya. Jadi yang diskon 50% itu hanya gimmicknya aja gitu ya, biar kelihatan besar diskonnya gitu ya. Artinya kita harus mencari dulu berapa untungnya. Untung adalah harga mula-mula dikali persentase untung. Maka harga mula-mulanya 100.000 dikali persentase untungnya 20% atau 20/100. Maka pedagang tersebut menginginkan keuntungan sebesar 20.000 dari satu raket tersebut. Sehingga pedagang tersebut harus menjual dengan harga berapa? Harga jual adalah harga mula-mula 100.000 ditambah dengan keuntungan yang dia inginkan 20.000. Maka pedagang tersebut ingin menjual seharga 120.000. Nah, di sini supaya terlihat promonya besar, maka pedagang tersebut ingin menjual dengan tulisan promo 50%. 50%. Nah, kalau kita pakai atau gunakan logika, maka 50% itu adalah setengahnya, gitu ya. Artinya kalau kita ingin menjual dengan promo 50%, maka si 120.000-nya harus kita kalikan 2 kali lipat. Atau kita kalikan 100 dibagi 50 tadi. Dengan kata lain, 120.000-nya kita kalikan 2, maka dia akan menjual seharga 240.000. Jadi dia akan menjual raketnya 240.000, dia tuliskan promo 50%. Sehingga sebenarnya dengan kata lain, dia akan menjual raketnya seharga 120.000. Dan itu sesuai dengan keinginan dia tuh. Keuntungannya 20% sebesar 20.000. Sehingga jawabannya adalah yang D, 240.000. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai ketika tulisan tadi dijual dengan promo atau diskon 50%, kalian 120 kali 50/100 kali setengah jadinya 60.000. Nah, hati-hati. Namanya dia mau promosi kan artinya harganya harus dinaikin dulu, di-up dulu. Jadi harus dikali 2, bukan dibagi 2. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Yuk, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Hari ingin membeli sepasang sepatu. Setelah mengunjungi 2 toko, toko A dan toko B, toko A menawarkan diskon 30 plus 40%. Sedangkan toko B menawarkan diskon 60%. Harga awal sepatu tersebut adalah 100.000. Maka kita disuruh memilih pernyataan yang tepat dari A sampai E. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Nah, artinya kalau kita baca di pilihannya, intinya sebenarnya kita harus mencari berapa harga sepatu setelah mendapatkan diskon di toko A dan berapa harga sepatu setelah mendapatkan diskon di toko B. Ya mari kita cari masing-masing. Yang pertama, kalian harus ingat dulu yang tadi Mister bilang, diskon 30 plus 40 itu tidak sama dengan diskon 70%. Ya, kalau diskon 30 plus 40 itu artinya diskon dulu 30% dari si harga bayar 30% tadi yang sudah didiskon 30%, didiskon lagi 40%. Maka kita coba menghitung ya. Toko A, artinya ya, di toko A kita hitung dulu diskonnya. Diskon adalah harga mula-mula atau harga jual
dikali persentase diskon. Artinya dia menjualnya 100.000 sepatunya, dikali persentase diskonnya 30 per 100. 30%. Maka diskonnya sebesar 30.000. Maka setelah diskon yang pertama ini yang 30%, dia harus membayar sepatunya seharga 100 dikurangi 30.000, 70.000. Tapi ingat, setelah diskon 30%, dia mendapatkan diskon kedua. Diskon kedua ini senilai 40%. Nah, harus ingat, 40% itu bukan dari 100.000 lagi, tapi sudah dari harga bayarnya 70.000 tadi. Sehingga diskon keduanya adalah 70.000 dikali 40 per 100, 40%. Sehingga dia memperoleh diskon lagi sebesar 28.000. Maka di toko A dia harus membayar sebesar 70.000 dikurangi 28.000 atau sebesar 42.000. Jadi di toko A dia harus membayar sepatu tersebut sebesar 42.000. Nah, bagaimana dengan toko B? Ya kita hitung juga nih. Kalau di toko B diskonnya langsung 60% gitu ya. Maka sama, kita hitung dulu, artinya diskonnya sebesar 100.000 dikali 60 per 100, atau dia memperoleh diskon sebesar 60.000. Kemudian artinya di toko B dia harus membayar sebesar berapa? Ya 100.000 dikurangi 60.000. Dengan kata lain, di toko B dia harus membayar sepatu tersebut sebesar 40.000. Nah, sekarang kita tinggal lihat pilihannya. Di pilihan A dibilang harga sepatu A lebih murah 10.000. Enggak ya. Sepatu A justru lebih mahal 2.000 ya. Jadi pernyataan A salah. Di pernyataan yang B, harga sepatu di toko A adalah 70.000. Enggak ya. Harga sepatu di toko A itu adalah 42.000. 70.000 itu ketika diskon pertama 30%. Tapi di diskon lagi 40%. Jadi salah. Toko B lebih murah 2.000. Maka kalau kita lihat di A 42.000, di B 40.000. Artinya pilihan yang C ini benar. Di toko B harganya lebih murah sebesar Rp2.000. Sehingga jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Asal kalian mau mencoba menghitung dan menganalisis, maka soal-soal seperti ini menjadi lebih mudah. Kalau sudah paham, yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini akan menjadi soal terakhir di hari ini. Diki menghemat lebih dari 15.000 dari diskon 10% dari harga sebuah meja. Kebanyakan kata dari ya. Intinya dia menghemat lebih dari 15.000 kalau di diskon 10% dari harga mejanya. Nah, kita lihat di sini ada dua tabel. P adalah harga meja tersebut dan Q adalah 150.000. Maka manakah hubungan yang tepat antara P dan Q? Di sini Mister bisa mengerjakannya dengan meninjau dua sisi. Yang pertama kita bisa tinjau dari sisi Q. Di sini artinya jika diberikan diskon sebesar 10%, maka diskonnya akan lebih dari 15.000. Si nilai diskonnya lebih ya. Lebih dari 15.000, artinya bisa 16, 17 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita lakukan hal yang sama, artinya misalnya di soal yang di pernyataan Q atau di tabel yang Q ini kita berikan diskon sebesar 10%, maka berapakah diskonnya? Nah, kita ingat diskon itu adalah harga jual atau harga mula-mula kita kalikan dengan persentase diskonnya. Artinya kita anggap harga jualnya awalnya adalah 150.000 dikali persentase diskonnya 10 per 100. Maka di siki diskonnya bernilai 15.000. Nah, jadi kalau dengan harga 150.000 aja hanya mendapatkan diskon 15.000, maka kalau kita lihat pernyataan lebih dari 15.000 diskonnya, artinya kemungkinan harga mejanya di atas 150.000. Karena kalau misalnya 150.000 aja di diskon 10% 15.000, maka harga mejanya kan nggak mungkin 150.000. Karena diskonnya lebih gede lagi dari 15.000, maka harga mejanya pasti di atas 150.000.
Maka si harga mejanya di atas 150.000 dibandingkan dengan si Q yang 150.000, maka kuantitas yang tepat adalah yang A. Si P lebih besar daripada si Q. Jadi di sini pakai logika kalian aja. Oh, 150.000 itu mendapatkan diskon 15.000. Seandainya Diki menghemat lebih dari 15.000, artinya harga mejanya nggak mungkin 150.000. Pasti lebih mahal lagi, makanya dapat diskonnya lebih besar lagi dari 15.000. Artinya dengan otomatis harga mejanya pasti di atas atau lebih dari 150.000. Sehingga jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Sekian tutor hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.